kasih Bapak Ibu Gembala. Ternyata sahabat lama juga saya. Iya, terima kasih atas kesempatan hadir. Ada anak-anak saya dari Jakarta, dari Surabaya, dari Makassar, cucu dari Nabil ikut juga. Baik, kita belajar. Tema yang jadi pergumulan Bapak Ibu adalah Bapak Gembala juga dari Sendal semua memuji. Oh itu Tuhan, Bapak Richard. Terima kasih Bapak Kembali. Tema yang jadi pergumulan Bapak Gembala dan tim pelayanan dari Jumat Indonesia ini antara berkat dan untung. Pasti dalam hati Ibu Bapak Gembala ada pergumulan. Pasti. Saudara percayalah Tuhan itu tidak pernah mengutuk kita. Amin. Tuhan tidak pernah mengutuk. Amin. Setan pun tidak pernah mengutuk kita. Lalu siapa yang mendatangkan kutuk? Maaf, kalau bukan Tuhan benar saja. Diri kita. Aku tidak sedikit murid-murid Tuhan Yesus kalau ada hal yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, setan pasti salah. Maaf ya, saya punya istilah ini, mau percaya boleh, enggak juga boleh, tapi jangan. Cobalah berberi kesetanan dikit saja. Kenapa? Dengar baik-baik. Setan itu gak usah sering-sering disalahkan, sebab asal usulnya sudah salah. Jadi kalau kita buang-buang waktu nyalakan setan, kita yang bodoh. Memang mereka sudah salah. Tapi ini penyakit utama manusia. Ingat cerita Eden. Tuhan tegur Adam. Kenapa kamu makan baik? Soalnya jawabannya perempuan. Lah ya perempuan kau berikan. Nah, kejadian itu berlaku terus sampai hari ini. Ayo, betul? Jadi untuk di Taman Eden itu bukan Tuhan, bukan setan. Karena ada pelanggaran. Ada orang berkendaraan baik mobil maupun motor ketilang polisi. Jangan katakan polisi yang memiliki, ada hukum. Nah, kalau kita mentaati hukum peraturan lalu lintas, mungkin polisi bisa salah tangkap. Tapi setelah dibuktikan ternyata nggak ada pelanggaran yang kita dapat hukuman. Jadi yang menghukum bukan polisi. Penjara diciptakan juga bukan untuk menghukum, untuk menyadarkan supaya manusia ini jangan benar. Nah, sampai di sini apa pendapat kita tentang itu? Kalau bukan Tuhan dan bukan setan. Ayo jawab. Kita yang melanggar. Jadi istilah saja ya, jangan diterus-terus. Berberi kesetanan dikit saja. Supaya kalau ada yang tidak baik terjadi di hidup kita, jangan salahkan mereka. Pasti dikit saja. Yang salah pasti kita. Contoh, Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan apa-apa yang boleh dimakan dan apa-apa yang boleh dimakan. Tapi agama menjadikan itu masalah besar.
salah bukan mereka, bukan kita, mereka. Coba kalau berpikir kita tersinggung, aku salah. Betul? Nah, agama rusak, tapi di salah-salah ini coba malah ribut. Ada orang buka babi, wah, harga untuk jalan itu, padahal di situ ada rumah. Nah, Tuhan memberi kita hukum yang ini boleh dimakan, yang ini boleh dimakan. Itu bukan semua urusan saudara, ada hubungan. Tuhan hanya bilang yang tidak boleh dimakan itu kotor. Jadi kalau mau masih suka nggak apa-apa, tapi siapa yang mati di rumah? Karena semua yang Tuhan larang itu mendatangkan sakit pada fisik. Dan cuma masalahnya, semua yang Tuhan larang itu yang lain. Dan di situ kita belajar untuk menguasai diri. Jadi kalau saudara dipanggil mendoakan orang sakit, jangan langsung penyakit pergi. Salah. Hanya pola makannya. Setuju? Itu pada saya larang anak-anak saya makan jeruan. Itu penyakit. Jawabannya enak itu. Nanti tanya dulu pola makannya. Seperti semua orang sakit datang ke dokter, nggak mungkin dokter. Namanya ibu bapak berapa? Tuh kata kita. Yang dokter tanya pertama kali pola makan. Lihat, karena hampir 80% penyakit timbul di hidup kita karena mulut rakus. Orang Toraja bilang mulut rakus apa? Bahasa Jawa mantap, cuma geragas. Itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Toraja mulut rakus. Kalau orang Minang bodoh. Apa orang Toraja juga mulut rakus? Apa? Baroko-rokoan. Jelas sekali. Baroko-rokoan. Baroko. Percaya semua penyakit apa? Lut. Mulut omongan mulut ini. Jadi kalau kita minta doa orang sakit, hanya pola makannya dulu. Jadi kalau dia berkata tuh, saya nggak bisa lepas barang itu, ya nggak usah didoakan, masih makan aja. Loh, kita suka itu, mau bagaimana? Jadi, kalau sampai ada daerah kita yang salah, jangan salahkan Tuhan. Loh, kenapa Tuhan? Kenapa salah? Kenapa Tuhan salah? Kamu salahkan. Aku sudah berdoa, sucikan dalam darah Yesus. Memang ada nggak doa seperti itu? Nggak bisa. Darah. Mengapa Alkitab itu satu-satunya buku yang menulis jangan makan? Sebelum Musa tidak ada orang yang menulis itu. Tapi waktu Musa menulis sampai sekian ribu tahun, belum tahu kenapa darah dilarang oleh untuk kita makan. Nah, kita ilmu pengetahuan mulai bertumbuh awal abad 20 1900. Ayo coba tidak ada dokter berani memutuskan sebuah penyakit di tubuh seseorang sebelum periksa darah. Betul atau tidak? Apa saja untuk mengetahui orang ini sakitnya apa? Tahu penyebabnya? Mengapa Tuhan kita melarang manusia makan darah? Karena pusat penyakit itu di dalam darah. Nah, tapi yang rakus jawab kan direbus dulu. Ya rakus. Kenapa kok tahu?
Nah, jadi walaupun darah itu direbus, penyakitnya tak ada. Sama seperti ada orang awam merebus air selokan untuk minum. Berarti, nah di sini kita melihat mengapa Tuhan melarang manusia makan darah, makan daging ini dan itu makan, karena itu diciptakan untuk membersihkan alam ini. Jadi ngerti ya? Saya makan sih beberapa itu aku mau banyak tidak, tapi kalau darah saya nggak jebolan sih. Ya udang saya tidak suka. Kalau kurang saya suka. Kalau kurang saya kurang. Ini kecil dulu. Yang kecil kurang. Tapi di kelas apa itu ada tempat air nampung. Lanjut. Jadi saya tanya lagi, penyebab untuk itu siapa? Kita yang melanggar. Hebatnya kali. Kita buka Kejadian 1:28. Inilah kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab. Berkat. Wah, luar biasa. Ada ya? Kejadian 1:28. Tuhan memberkati. Memberkati mereka. Saudara tolong catat, ini kata berkat yang pertama kali muncul. Nah, coba kita lihat. Ini peristiwa apa? Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman. Peristiwa apa? Sudah tahu. Ini peristiwa apa? Apa? Gak usah ragu-ragu. Pernikahan. Wah, luar biasa. Ternyata itu berkat. Itu ada di pernikahan yang benar. Hebat sekali. Tapi pintu untuk sama di pernikahan yang sama. Wih, bapak-bapak beneran bisa. Jadi pintu berkat itu di pernikahan yang benar. Pernikahan yang benar itu bagaimana? Ya. Kata berarti jangan hanya dipandang hidupannya, hidup sukses, hidup sehat, hidup bahagia, lebih dari mereka. Kalau Tuhan memberkati pria dan wanita, itu katanya melantik. Jadi kata suami dan kata istri itu pangkat, itu otoritas, itu gelar. Jenderal itu pangkat, betul? Jenderal itu ada otoritas. Walaupun sudah purnawirawan, masih sama nggak otoritasnya? Suami itu pangkat, otoritas. Jangan main. Kita buktikan 1 Korintus 11 ayat 3. Maka itu pria-pria yang belum menikah, rekan-rekan pendeta kepala yang akan memberkati pernikahan, jangan anggap enteng kata menjadi suami. Itu bukan sekedar status, bukan sekedar istilah, tapi itu pangkat. Karena di dalam kata suami ada otoritas. 1 Korintus 11 ayat 3. 1 Korintus 11 ayat 3. Saya akan baca dengan kata yang tepat. Tetapi aku mau harus minta supaya saudara dan saya mau, supaya kita bagaimana? Supaya kita bagaimana? Mengerti, mengetahui hal ini
hierarki pemerintah. Dari mana dulu? Berarti kepala pertama siapa? Jadi di dunia ada 3 jenis kepala. Satu siapa? Kristus. Pencipta alam semesta. Saudara, ini luar biasa. Dari Tuhan, Bapa di surga turun ke siapa? Laki-laki, suami. Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus turun ke Suami. suami. Wah, ini luar biasa. Masih sedikit sekali gereja mengerti hierarki pemerintahan surga. Tuhan mencipta alam semesta. Dia beri otoritasnya kepada Tuhan Yesus. Dari Tuhan Yesus diberikan kepada suami cadang. Dulu saya berpikir otoritas yang ada di dunia ya presiden atau raja, tergantung bentuk apa pemerintahnya atau perdana menteri. Kalau di sekolah otoritas ya guru. Ternyata salah. Perhatikan salah. Dari yang maha kuasa turun kepada kepala gereja. Dari kepala gereja turun kepada suami. Ini pangkat. Jangan anggap enteng. Maaf, tidak membicarakan orang tapi contoh fakta. Coba teliti. Negara-negara yang kepala pemerintahnya itu laki-laki, tapi laki-laki yang jadi suami ini takut pada istrinya. Berarti contoh, belum ada tidak negara tapi istrinya pun. Lihat zaman Pak Harto, lihat zaman SBY, ini fakta. Beda dengan zaman Habibie, walaupun cuma sebentar jadi presiden. Ngerti nggak contoh? Lihat zaman Soekarno, kacaunya, dan pemerintah bangsa-bangsa perhatikan. Kalau ada suami tapi takut istri, ada nggak? Ada. Suami takut istri, otoritasnya. Lihat saja kalau di rumah, mama-mama lebih berkuasa dari bapaknya. Anak-anak tak pernah respect dengan bapaknya. Karena dia model mamanya ngatur bapak. Dan ini hancur, ini rusak. Serius. Hierarki pemerintahan seperti ini, istri lebih dominan dari suami. Kalau anak-anak perempuan keluarga ini menikah, cenderung dia akan cari suami bisa ditaklukkan karena dia ditambah mama. Dan itu mengerikan sekali. Di dalam peperangan, musuh pasti akan cari presidennya, kepala negaranya. Karena begitu kepala negara bisa ditangkap, ayo dulu habis negara. Sama, maaf saya tanya. Dalam fakta saya, orang jawab, setan menjadikan sasaran tembak itu lebih banyak ke suami atau istri. Bukti suami lebih banyak menjadi sasaran sebab setan. Suami ditaklukkan, maka keluarga itu gampang dirundung. Jadi Tuhan memberkati mereka itu bukan sekedar berkat, tapi pelimpahan otoritas. Kalau istilah pemerintah kita sertijab, jadi ada penyerahan tanggung jawab dari kepala yang lama kepada pemimpin yang baru. Itu pernikahan. Jangan anggap. Satu Timotius 2 ayat 8. Lihat ini.
Jadi kepala yang besar. Masih ingat 1 Timotius 2:8. Kalau pria menikah, pokok mama badan. Kalau gadis menikah, pokok mama Kepala. Jadi kepalanya suami laki-laki ditempelkan ke badannya perempuan. Lalu kepalanya perempuan dipasangkan ke badannya laki-laki, ini dikubur. Maaf ya, jangan disinggung sih bisa. Berarti otak ada di mana orang suami? Jawab, otaknya ada di mana? Di semua tubuh punya otak. Jadi istri itu punya otak. Kalau suami memaksa punya otak, itu pada otak itu. Ini sekedar pemikiran betul tidak? Kenapa di dapur nggak boleh ada 2 koki? Kenapa semua kapal maupun perahu nggak boleh 2 nagara? Betul? Lu jawabnya ya pasti nggak salah. Saudara, setan berhasil merusak pernikahan. Istri ingin lebih berkuasa karena lebih kaya, pendidikan lebih tinggi. Makanya kalau saya konseling pranikah pendidikan, saya akan tanya status sosial. Kalau ada pernikahan istri S3, suami SD, misalnya begitu, kalau saya pranikah di luar gunakan S3, tapi di dalam rumah tunduk pada si SD. Kalau tidak rusak, ini yang rusak. Dan keluarga yang hierarki pemerintahan saudaranya kan, pasti anak-anak banyak masalah. Lalu orang berkata ini kutuk, bukan kamu yang salah. Nah, maka coba jalan perjalanan. Apa tadi? Berpergian kesehatan kita saja sebagian bagian. Baca. Yang kedua, 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana siapa orang laki-laki yang berdoa dengan syarat menghadapkan tangan yang suci dan tawaran tanpa perselisihan. Ini kita berusaha mengajar laki-laki yang berdoa sambil menadahkan tangan itu adalah seorang imam. Kalau perhatikan, setan pun tidak suka dengan ayat ini. Dari mana saya tahu setan tidak suka dengan ayat ini? Tolong jawab. Di semua gereja, maka itu Bapak Ibu Gembala, di semua gereja kalau ada ibadah doa yang lebih banyak datang istri atau suami. Jadi mulai minggu depan kalau ibadah doa yang datang istri suami bilang semua. Harusnya istri berkata, lu serius ini buku kekal. Maka itu kalau fungsi suami hancur, rumah tangga kita bilang untuk lagi. Oke. Saya percaya Paulus menuliskan firman ini karena dia ingat peristiwa keluar. Masih ingat soal Israel diserang musuh, lalu Musa berdoa, kami ingat ya? Kalau Musa bagaimana, Israel menang. Kalau Musa bagaimana, Israel menang. Nah, itu. Lalu Harun dan Hur melihat sampai sholat belum selesai perang ini dan Musa sudah lelah. Kata topang kanan kiri kanan. Suami-suami. Sejak saya kenal anak ini, kalau di rumah tangga ada masalah ekonomi, sakit, masalah ini, masalah itu, para suami rendah hati, breaks.
musuh dengan gampang menyerang keluarga. Dan tujuan ratusan keluarga tertolong. Begitu suami-suami bertobat dan kembali kepada fungsi otoritasnya, menandakan tangan surga tanpa marah, tanpa pasang. Setan itu pergi semua daripada. Tapi begitu suami tertembak, tidak punya otoritas suami yang turun dari Tuhan, dengan mudah setan menyerang keluarga. Maaf ya, jangan jadi keroyok nanti. Kalau ada suami bisa marah dan berselisih, itu pasti anak istri. Ini suami berani yang lain orang. Sekarang kita sambil dulu. Jadi tolong jangan istri, saya mengatasnamakan semua suami, jangan menambah. Boleh kasih tahu, suami juga benar saya siap. Setuju bapak-bapak? Amin. Salah satu penyebab gangguan istri ke suami. Enggak pasti seringkali, tapi cuma contoh. Pak, kita sudah menikah orang tua. Oh, kalau aku imitasi terus, maaf, kira-kira ada istri seperti itu? Oh, ada. Kalau suami dinyanyi istri falas, berarti maksudnya apa dinyanyi falas? Suami jadi koruptor. Lu tahu nggak? Artinya hari saya mau lihat dia di sosial media itu orang pacaran. Tahu? Salah satu bisnis money maker yang pakai kaleng panjang, kan rantingnya dari warna emas. Wah, itu kan mana lihat ya. Jadi suami ini menghibur istrinya dari belakang sedang duduk, terus yang centelannya Maria kalau ke depan, istri bilang mas, ternyata bisnis. Jadi kalau setan tidak bisa kena mental dia akan pakai istri. Maka itu hati-hati. Kita para suami bisa mengadakan tangan dari pagi sampai sore. Tapi kalau hati ini sedang marah dengan istri, maka doa kita tidak diterima. Mungkin tidak. Maaf ya, kalau ada saudara. Tuhan ciptakan tangan berapa? Dua. Kalau 4 itu dewa dan hidup. Tangan kita cuma 2. Tuhan berarti harus punya 2 fungsi tangan. Satu untuk membelai, untuk mengaji. 2 untuk bekerja. Apabila tangan punya fungsi ketiga atau keempat, itu pasti jalan. Tolong para istri, kalau setuju katakan luka yang dialami oleh seorang wanita tipis sekali baik. 3 bulan, 3 tahun belum tentu sembuh. Maka itu saya berkata, yang namanya perempuan itu makhluk sangat halus.
lihat? Ya. Nah, ketika ada seorang suami tangannya tidak kurus dan digunakan sebagai fungsi ketiga untuk menyakiti pukul istri. Maaf ya, jangan ada suami-suami keras ketika mendengar. Sekali saja kita para suami pernah pukul istri dan pukulnya tidak sampai koma, sampai biru. Tolong ya para istri jawab, luka itu susah sembuh. Betul para istri? Nah, bahkan dalam ilmu jiwa, suami ini nggak mukul, cuma ada jarak kira-kira 1 senti belum sampai ke muka. Tolong yang suami-suami kayak kardon, saya beritahu, walaupun tangannya tidak sampai kena, tapi sudah dekat, itu luka. Betul para istri? Jadi satu-satunya cara setan mendatangkan kutuk di keluarga, suami sering dibuat panas hati oleh Istri. Istri. Maka itu antara kepala dengan tubuh ini harus kerjasama. Ada penyakit bahasa Arabnya Parkinson. Kalau orang Jawa bilang gigitan, saya nggak tahu orang Toraja yang gonya terus. Sebenarnya penyakit apa ya? Gonya terus nggak bisa. Terus nggak tahu. Pasti ada bukan? Ya orang-orang tua kita bilang ada Toraja. Kalau dalam tubuh sakit seperti ini, bahasa medisnya Parkinson. Apa? Yang terasa saya mau belajar juga. Apa? Remayan, betul? Tahu? Jadi kalau ada suami saraf pusatnya terganggu, lalu tubuh tidak punya ketumbukan diri pada suami, maka tubuh itu remayan. Ini masalah berat. Dengan firman ini kita harus berjaga-jaga. Betapa rentannya, betapa rawannya setan merusak hubungan suami istri. Betul? Setan sampai di sini berarti waktu setan ingin mengganggu rumah tangga kita itu cuma istri. Ketika si jahat neraka ingin mengganggu rumah tangga kita, setan pakai doa puasa. Lu jawab, setan pakai doa puasa enggak? Tidak. Begitu gampangnya kita suami istri dirusak. Ayo kita ngaku. Seringkali masalah-masalah terjadi di pernikahan kita, di keluarga kita, itu karena hal besar, hal kecil. Harusnya kita pintar kan? Harus kita pintar kan? Ya. Tapi bahwa betul? Harusnya hal-hal kecil yang sudah menjadi langganan setan untuk merusak hubungan kita, harus kita jadi pintar. Kalau setan kirim lagi hal kecil itu, maka kita harus bagaimana? Jawab, harus bagaimana? Jaga-jaga. Jangan sampai kita kena. Jujur aja, sampai penjelasan ini sebetulnya sumber masalah rumah tangga kita itu besar banget. Kecil. Nah, kalau sumber masalah keluarga kita kecil-kecil,
dan kita sudah menikah lebih dari 5 tahun, sudah menikah lebih dari 10 tahun, harusnya kita bagaimana? Cepat jawab, harusnya kita bagaimana? Menguasai. Harusnya kita bagaimana? Jadi api yang lebih masalah. Karena cuma kecil-kecil. Tapi berapa kali kita kacau dan akhirnya yang untung setan. Dia bilang untung kalau tidak, kita yang buka celah kepada si setan. Setan bukan itu, ya Masuk. masuk. Ayo berubah mulai. Kembali kejadian 1:28. Jadi jaga ya suami-suami kita ini harus dibungkus. Tangan nada ke surga pasti rumah tangga kita aman, istri anak aman, Amin. semua kita kerjakan aman. Karena musuh tak berani masuk. Melihat para imam dalam keluarga. Jadi kalau sekali saya berdoa, coba siapa yang berdoa? Suami, istri bebas. Jangan sampai sudah berdoa, istri belanja shopping. Jangan begitu. Itu ya, kalau siapa kerja. Tuhan memberkati mereka untuk supaya tidak lupa. Apa tadi kata berkat kamu? Melantik. Siapa yang bilang? Melantik. Suami berbakat, laki-laki berbakat, suami. Artinya bukan otoritas. Istri itu juga jabatan sebagai gereja, Efesus 5. Negara sebagai gereja harus apa? Nah, kita baca Efesus 5, 22-23. Belum salah. Suami itu pangkat otoritas, dapat otoritas dari surga. Istri. Efesus 5, 22-23. Bacain. Hurufku pertama kalau ganti aja itu Tanduk. hurufku pertama ganti hai istri. Tanduk. Saya tanya, ada nggak? Banyak. Satu-satunya penyebab istri bisa nanggung suami, tanggung itu di kepala. Itu tanggung itu di kepala. Nggak mungkin ada tanggung di ekonomi. Jadi kalau ada istri bisa nanggung suaminya, berarti dia masih punya Kepala. Kalau nggak punya kepala, Nggak bisa nanduk. Nggak bisa nanduk. kalau nggak punya kepala, nggak punya tangan. Nggak bisa nanduk. Jadi peluk suami. Tahun 87 dengan beberapa pendeta wanita. Waktu itu kami membuat acara rally anti perceraian. Banyak itu istri-istri. Kalau kamu nggak rajin peluk suamimu dengan damai. Dengar, begini. Jadi seorang pendeta namanya Bu Christine Heri ada di Jenpas. Saya dapat pengertian. Bagaimana dia melihat saya? Bagaimana suami-suami terjatuh ke pelukan perempuan lain yang mengandung wanita. Jadi sejak kita jadi manusia, janin, embrio, kita sudah disimpan di tubuh perempuan 9 bulan 10 hari. Ayam belum tahu apa-apa, belum bisa makan apa-apa, pria sudah menikmati ibu perempuan. Begitu lahir dokter kandungan dan bidan
penting. Hampir nggak ada pentingkan. Ketemu siapa? Perempuan. Makanya kalau istri suka nanduk semua, jangan cari yang nggak bisa nanduk. Betul? Bapak apa yang saya mau jangan saja. Ini perkara serius, betul? Jadi kalau istri nggak punya tanduk, istri punya tanduk. Maka itu banyak keluarga anaknya itu 3. Tapi kalau ditanya teman-teman kepada istrinya, anak berapa? Betul tidak? Siapa? Bang ini. Ternyata laki-laki itu lebih manja dari perempuan. Haleluya. Maka itu kalau istri-istri bertanduk itu teko. Maaf ya, kalau punya tanduk ini firman Tuhan. Baca yang betul. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepadaku. Jadi istri itu pangkat gereja. Suami itu pangkat punya otoritas dan yang pemilik otoritas. Kalau hierarki ini ada di keluarga kita, Amin. sebab setan melihat ada otoritas di keluarga, yaitu suami yang takut akan Tuhan. Untuk itu pergi sendiri. Mazmur 128 mulai ayat 1. Oh, terima kasih Bapa, Engkau memberi hukum kepada kami. Sesekali kami ini bangga kamu. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ya, 1-1. Lihat judulnya kata apa judulnya Mazmur 128? Apa? Berkat atas rumah tangga. Ada kata berkat lagi atas rumah tangga. Yang siapa? Baca 1, 2, 3. Berbahagia seumur. Kalau kita mendengar kata berbahagia senang, wah senang. Bukan karena uang banyak, bukan karena teko banyak. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Yahweh, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan. Apa definisi takut akan Yahweh? Catatnya, takut berbuat dosa. Selesai. Kalau kita selalu takut pada Tuhan, kita bisa takut berbuat dosa. Dan hidup ayat 1 lagi, dan hidup kita bagaimana ayat 1? Ayat 1. Ayat 1. Ayo, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Nah, tapi namanya manusia, kita sering milih jalan sendiri. Ya. Nah itu kutuk akan datang waktu kita melangkah. Ayat 2 kita lihat. Ayat 2, apabila berjalan Engkau memakan siapa orang yang takut akan Tuhan tadi. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, kalau kita hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka kita bagaimana? akan Memakan hasil jeripaya tangan kita, berbahagia kita dan baiklah. Nah, sampai ayat 2 kita tuh belum tahu Tuhan bicara tentang siapa. Ayat 3 jawab. Kalimat pertama kata apa? Ayat 3. Istrimu. Berarti tentang siapa? Ayat 1 dan ayat 2. Suami. Kunci berkat dalam keluarga di tangan suami yang takut akan Tuhan. Apa lawan katanya berkat? Untuk Kunci
apa? Berberi kesehatan. Kita jangan saja. Apa yang terjadi kalau suami takut akan Tuhan, satu istri akan bagaimana? Seperti pohon anggur yang subur. Jadi para suami janganlah kalau istri musuh. Amin. Loh, itu jangan kamu. Kalau urus cacikan tolong ya kepada Bapak, saya pakai prinsip ini. Anak-anak suami yang mau jadi susah, senang, ada hobi jogging, suaminya. Maka itu kalau saya berada pernikahan, maka nanti saya bisa satu kali minta Rasul. Aku terima kau ngomong supaya kalau saya ngomong suami nggak bisa kan? Jangan cerita. Tapi kalau dia ibu jangan terlalu soalnya mimpinya sendiri. Oke ya, aku senang sekali belajar dari teman-teman ini. Lalu apa dampaknya kalau papa takut akan Tuhan? Anak-anakmu seperti meja. Zaitun itu obat alami. Minyak zaitun itu kalau sekali sakti, semua lemak kolesterol yang jelek akan hilang. Kalau mengkonsumsi namanya virgin oil asli namanya zaitun perasa. Tahu nggak? Jadi papa yang takut akan Tuhan, anak-anak itu obat. Apa lawan artinya obat? Racun. Penyakit. Nah, racun. Pernah ketemu warga hamba Tuhan, warga orang Kristen aktif, tapi anak yang bikin malu orang. Saudara, ketika tahun yang dulu ada keluarga hamba Tuhan yang salah satu anaknya hancur hidupnya. Pernah tahu ini jawaban. Maaf, hamba Tuhan yang hebat tapi dibuang, tapi tidak hebat dibuang. Anak pasti dibuang. Betul tidak? Karena munafik. Anak-anak melihat bapaknya yang pintar khotbah, tapi tidak melakukan. Jangan terjadi dengan kita. Saya lagi nangani seorang pendeta di LP Cirebon. Saya belum pernah ketemu, tapi lewat telepon salah satu bumi. Dan dia sudah berjuang kali ini mas. Saya baru ketemu waktu saya sedang Zoom dan ada anak ini, lalu saya tanya kepada yang melayani, kalau boleh saya ketemu anak itu, anak pendeta. Dan dia kecil. Kita buka Mazmur 104 ayat 15. Apa fungsi anggur? Apa fungsi zaitun? Luar biasa Mazmur. Pakai ini firman Tuhan hebat sekali. Mazmur 104 ayat 15. Mazmur 104 ayat 15. Dan baca Anggur yang menyukakan. anggur yang menyukakan hati manusia. Berarti kalau suami itu kunci berkah, istri itu kunci kebahagiaan dan sukacita. Saya mau buktikan ini. Maaf ya, jangan tersebut. Kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, rapi rumahnya, bersih, atau kita berkunjung ke rumah orang lain, berantakan, maaf, jangan saya dikeroyok. Kita langsung mikir siapa? Istrinya. Aneh bukan?
nggak mikir mertuanya siapa di sini? Saudara catat, iya Fit. Mengapa kalau kita masuk ke rumah seseorang, baik maupun buruk, kenapa di benak kita langsung istri? Karena sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Ini marah nih, marah. Hebat ini. Lalu minyaknya yang buat buka berseri. Siapa minyak tadi? Anak-anak. Bahaya. Suami yang mengaku akan Tuhan, otoritas semua. Tiap hari anak-anak dan besok, saya mikir kalau menyerang keluarga. Istri kita sumber sukacita, anak-anak kita buat wajar kita bahagia keluarga kita. Bahagia. Untuk pergi. Saya bukan setuju doa pasangan untuk keturunan. Memang ada di kitab Keluaran pasal 20 nanti baca. Harus siapa menyembah berhala itu menghina Tuhan, dan orang yang menghina Tuhan 60 sampai 7 turunan gila. Maka itu maaf. Ada 38 provinsi di Indonesia sekarang. Ini kalau dipunya orang-orang dulu berhasil berarti akan ada provinsi 39. Dari 38 provinsi di Indonesia yang tahu orang Jawa, ada sekian provinsi termiskin. Yang menyedihkan, semua provinsi termiskin di Indonesia itu provinsi yang mayoritas Kristen. Papua, NTT, Maluku, Sangi, Anambata, termasuk Toraja, Nias, Mentawai. Malu. Ironinya, semua provinsi termiskin itu memiliki sumber daya alam yang terkaya. Lihat, lihat tanah Toraja, suburnya luar biasa. Salah satu kehebatan tanah Toraja, ada unsur yang membuat kerbau bisa tumbuh dari bawah. Ada banyak kerbau di dunia, tapi kenapa yang kerbau Toraja bisa belang-belang? Karena ada unsur, apa istilahnya? Ada unsur, bukan darah, istilah tanah ini, mineral yang membuat anak ini subur. Papua kaya luar biasa tanahnya, emas di mana-mana. Sumatera Utara, tanah Batak itu menyedihkan. Kalau saudara berasal di daerah Palu, padahal kalau saya dari Singapura itu pemasoknya 80% dari ada kayu berasal. Ada gunung Singapura itu maksud. Tahu penyebabnya kenapa tanah Kristen yang subur tapi orang miskin? Karena lebih mempercayai adat nenek moyang daripada ini. Jangan tersebut. Di tanah-tanah Kristen ini ada sebuah istilah setan yang saya katakan. Maaf, jangan tersebut. Orang-orang Kristen di tanah Kristen yang lebih menjunjung tinggi adat daripada punya Tuhan. Kami lebih baik dikatakan tidak bertuhan daripada kami dikatakan tidak berani. Itu berbeda. Kalimat di daerah Kristen seperti itu jelas menghina Tuhan.
kalau seorang mau maka gak akan untuk ada berkat itu ulangan berapa, ayat berapa, pokoknya ulangan berapa. Saya lanjutkan. Ayat yang ke Mazmur 128 lagi. Ayat yang ke-4 ya sampai 6. Lihat betapa keluarga begitu diberkati. 128 ayat 4. Sesungguhnya ini penegasan surga. Baca. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati siapa? Oh ya, para wanita tersinggung. Tapi gimana? Otomatis kalau kepala sudah berkat bukan kebanyakan. Kecuali kamu bisa. Betul? Jadi istri satu, dua, tiga. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati suami-suami yang takut akan Tuhan. Apa tadi definisi takut Tuhan? Apa sih? Takut berbuat dosa. Yang kelima. Kiranya yang memberkati siapa? Engkau dan suami dari Sion. Sion itu tahta raja. Supaya keluarga kita melihat kebahagiaan Yerusalem sebagai hidup kita. Ayat 6 Midas. Ayat 6 dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas keluarga yang suaminya taat. Karena siapa itu anak-anak dari anak-anak? Ternyata satu-satunya Tuhan yang membuat 3 generasi itu cuma Tuhan. Maka itu dia berani berkata, akulah Yahweh Abraham, Yahweh Ishak, Yahweh Ishak. Luar biasa. Maka itu ayat hari ini kita melihat fakta. Maaf kalau saya memberi contoh. Saya kenal keluarga Hati Sama. Ini keluarga yang luar biasa. Pak Hati Sama ini pribadi yang sangat takut. Bagaimana dia mendidik anak-anaknya luar biasa. Begitu takutnya anak-anak. Ketika Pak Tanya Sama masih remaja muda kerja di sebuah punya orang tua, jadi kaya lagi. Rupanya ya aja anak-anak remaja muda. Pak Tanya Sama suka jadi untuk masih pelan. Setelah dia berjumpa Tuhan, hidupnya berubah. Terus berkati makin kekayaan yang orang-orang sesuatu. Suatu hari Tuhan ingatkan dia, dan dulu kamu masih tidak pernah menuju. Tapi dia tak bisa ngitung berapa jumlah. Dan keluarga Tiongkok itu tahun 1960 gara-gara haji kalah membuat peraturan orang-orang Tiongkok usir dari Indonesia. Itu tahun 1990. Namanya peraturan PP Partai Pemerintah nomor 10, termasuk kakak-kakak sepupu dari bapak saya pulang ke sekolah. Dulu saya suka hampir ikut dipulangkan kembali lagi. Saudara, lalu Pak Tanya Sama dengan pengusaha Tiongkok yang orang jadi ada di Tiongkok. Ini kesaksian luar biasa. Pak Tanya Sama datang di Pulau Hainan. Ketemu keluarga, kaget keluarga.
yang sama. Uang sekian saya tahu berapa juta. Nah, yang sama kita sudah tertawa. Aduh, kalau saya ingat itu malu juga. Tapi gara-gara hati yang takut-takut, kata penginjilan Ibu Ina, anak bungsu Pak Alexander diutus bahaya. Berdirilah gereja sampai hari ini upah takut-takut. Nah, kebetulan cucunya sama Paulus. Saya mau pakai istilah itu nanti Pak Pembalap juga anak pembalap pertama saya. Sela, sudah menikah belum? Jangan coba karena ini generasi ketiga dari Pak Pembalap. Kita lihat bagaimana itu saat kita berperang hasil Tuhan. Yohanes Baptis. Kalau Baptis itu akan anak lagi satu-satunya anak sih yang anak sangat takut. Saya kita lihat di sini ada Yohanes Baptis. Jadi di masyarakat orang akan ada tanda lihat Tuhan yang tangis, lihat Tuhan yang tangis, lihat Tuhan yang hidup. Yohanes punya siapa namanya? Valeri. Coba dengan Valeri takut akan Tuhan. Sampai Valeri menikah, punya keluarga sudah takut akan Tuhan. Maka dulu lihatlah Tuhan yang anas, lihatlah Tuhan yang Tuhan, lihat Tuhan yang sama seperti bagaimana nama-nama coba bagaimana ya Yosmar aja takut akan anak pertama mereka namanya saya dikitip juga takut akan suatu hari saya menikah punya anak Yosua misalnya begitu. Yosua dididik akan maju, maka masyarakat harus lihat Tuhan Yesus, lihat Tuhan Yesus, dan lihat Tuhan Yesus. Ini ayatnya. Suami yang melakukan dua, istrinya berkebahagiaan, anak-anaknya membawa wajah orang tua besar, dan keluarga sepertinya akan melihat 3 generasi. Inilah keluarga yang diberkati, bukan dipuji. Mari kita periksa ini. Jawaban adalah sebelum kita lihat ayat 2 pasal 28 perkembangan, kita kembali Yesaya ke Kejadian 1:28. Nah, ada unta yang menghasilkan bentuk kalau unta itu Kejadian 1:28. Tuhan memberkati mereka. Masih ingat diberkati jadi apa? Suami istri. Angkat putus. Lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Anak-anak penari tamburi dari mana tadi? Ada suami? Tidak. Benar ya? Urutannya supaya berkat ada di keluarga kita, menikah lebih dulu, sah berpangkat suami dan berpangkat istri, baru jadi apa-apa. Ini urutan berkat. Tapi setan tidak mau, kita maunya dapat hukum. Jadi bukan setan, maaf, jangan tertuduh. Tapi tolong, kalau ada di antara kita bermasalah dengan urutan pernikahan, bolehkan itu bertobat sungguh-sungguh. Jadi pintu untuk itu kalau memiliki baik menjadi apa-apa lebih dulu, baru jadi suami istri. Maka banyak harus diminta sesuatu. Lupa jawab, banyak harus diminta sesuatu.
Jadi pemuda-pemudi dalam nama Yesus, kami yang bawa keluar orang tua berkata, jangan ada seks sebelum disahkan dilantik menjadi suami istri. Setan itu benar. Ngerti? Jadi yakin Tuhan nggak pernah untuk, setan pun nggak pernah untuk, tapi Kita kita yang mengalami. Nah, ini ayat terakhir. Ayat berapa? Ulangan 28 dan 13, ayat berapa? 13, 14, 15 ada. Enggak, apabila kau mendengarkan ayat berapa? Oh, pertama ya? Ya, ayat 28. Coba baca. Ulangan. Siap, ulangan 28. Pertama atau terakhir saya? Coba. Pertama. Dan di pasal 28 tentang ulangan itu ada dua perikop. Satu tentang berkat, satu tentang ayat 1 pasal 28 tentang ulangan. Ulangan 28 asal. Ulangan 28 ya. Balik ke minggu ulangan 28. Pertama. Ulangan 28. Oke. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau 1, 2, 3. Jika aku baik-baik mendengarkan suara Tuhanku dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikannya kepadaku pada hari ini, maka Tuhanku akan berkatku atas bumi. Jadi berkat itu hanya kalau kita taat. Ada lagi di fakta yang pertama. Coba cari ayat terakhir. Terakhir. Ada betul. Betul ayat terakhir. Enggak. Enggak ayat berapa ya? Coba waktu balik ulang ayat berapa? Coba saya bantu. 14 bicara kutuk sih. Apa? 13:10. Terima kasih. Coba lihat ini. Ulangan 13:10. Ulangan 13:10. Makasih. Ulangan. Ayo baca sama-sama. Tuhan, kalau kami bukan bertobat dan bertobat. 1, 2, 3. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhanku dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya, tulis dalam kitab Taurat ini. Dan apabila aku berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku. Gak ada. Iya, Tuhan Allah. 9. Iya, 9. 9 ya. Ini terima kasih Bapak. 9 ya ya. Ya akan melimpah yang kebaikan dan segala pekerjaanku dalam buah kandunganku dan hasil ternakku dan hasil bumiku, sebab aku akan bergirang kembali karena aku dalam keberuntunganku seperti ia bergirang karena nenek moyangku dahulu. Jadi untuk nggak bisa didoakan itu keputusan. Kalau ini saudara pulang baca di Keluaran 8, Musa dengan tegas berkata, pada hari ini aku memperagakan kepadamu dia mau dapat berkat atau dapat untung. Itu luar biasa. Sambil merenung, ayo kita periksa hidup kita. Takut dengan Tuhan. Itu kunci semua. Amin. Jujur, kalau semua kita taat pada firman, hidup ini luar biasa. Yes.
yang memberkati kita semuanya. Sebelum saya serahkan kepada Bapak, adalah pujian ini. Hatiku tahu lagu itu? Ya, bukan sebuah sesuatu. Hatiku pun adanya. terbuka untuk